Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karissa Farsya Fadila dengan NPM 2151020321 dari Prodi Perbankan Syariah kelas G semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mereview jurnal pada mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mu'minatul Hashim. Dengan judul jurnal Penerapan Ilmu Tajwid dalam Membaca Al-Quran pada mata pelajaran Baca Tulis Al-Quran. Nama jurnal Jurnal Inovasi Pendidikan Kejuruan, volume 1 nomor 1 dan halaman 9 sampai dengan 16. Tahun 2021, penulis Andi Asmawadi, review Karissa Farsya Fadila, tanggal 10 Juni 2022. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran pada mata pelajaran Baca Tulis Al-Quran tahun pelajaran 2019 sampai dengan 2020. Objek penelitiannya yaitu kelas 7A SMP Negeri 3 Bonto Bahan. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau bersifat penggambaran secara kualitatif tentang penerapan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan informan maupun dalam kegiatan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam mengungkap dan mengkaji secara mendalam fokus penelitian. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi di kelas 7A yang berjumlah 22 siswa telah menerapkan ilmu tajwid dengan baik. Dilihat dari aspek kemampuan siswa dalam membaca surah, kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dalam surah tersebut serta kemampuan mengidentifikasi hukum-hukum ilmu tajwid dalam surah yang diajarkan. Dari hasil penelitian terhadap bacaan surah Al-Quraish, dari 22 orang siswa, sebagian besar yakni 16 orang yang membaca surah Al-Quraish dengan cara benar dan hanya 4 orang siswa yang tidak benar bacanya. Demikian pula terhadap pelafalan huruf hijaiyah dalam surah Al-Quraish, dari 22 orang siswa sebagian besar yakni 18 orang yang melafalkan huruf hijaiyah dalam surah Al-Quraish dengan cara benar dan hanya 4 orang siswa yang tidak benar pelafalan hurufnya. Sedangkan dari hasil penilaian terhadap hukum tajwid dalam surah Al-Quraish, dari 22 orang siswa sebagian besar yakni 18 orang yang mengidentifikasi hukum tajwid dalam surah Al-Quraish dengan cara benar dan hanya 4 orang siswa tidak benar tajwid. Demikian halnya dari hasil penilaian terhadap bacaan surah Al-Kautsar, dari 22 orang siswa sebagian besar yakni 19 orang yang membaca surah Al-Kautsar dengan cara benar dan hanya 3 orang siswa yang tidak benar bacaannya. Dan dari hasil penilaian terhadap pelafalan huruf hijaiyah dalam surah Al-Kautsar, dari 22 orang sebagian besar yakni 17 orang yang melafalkan huruf hijaiyah dalam surat Al-Kautsar dengan cara benar dan hanya 5 orang siswa yang tidak benar pelafalan hurufnya. Sedangkan hasil penilaian terhadap hukum tajwid dalam surah Al-Kautsar, dari 22 orang siswa sebagian besar yakni 19 orang yang mengidentifikasi hukum tajwid dalam surah Al-Kautsar dengan cara benar dan hanya 3 orang siswa yang tidak benar tajwidnya. Sedangkan dari hasil penilaian terhadap bacaan surah Al-Kafirun, dari 22 orang siswa sebagian besar yakni 20 orang yang membaca surah Al-Kafirun dengan cara benar dan hanya 2 orang siswa yang tidak benar bacanya. Dan hasil penilaian terhadap pelafalan huruf hijaiyah dalam surah Al-Kafirun, dari 22 orang siswa sebagian besar yakni 21 orang yang melafalkan huruf hijaiyah dalam surah Al-Kafirun dengan cara benar dan hanya 1 orang siswa yang tidak benar pelafalan hurufnya.
Sedangkan hasil penilaian terhadap hukum tajwid dalam surah Al-Kafirun dari 22 orang siswa kelas sebagian besar yakni 19 orang yang mengidentifikasi hukum tajwid dalam surah Al-Kafirun dengan cara benar dan hanya 3 orang siswa yang kategorinya tidak benar. Kelebihan penelitian. Pemodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Kekurangan penelitiannya yaitu literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong sedikit, sehingga penguatan secara teori untuk penelitian ini masih kurang. Kesimpulan, penerapan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran di kelas 7 meliputi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan tindak lanjut pemberian materi pelajaran oleh guru dengan metode praktek, yaitu dengan cara guru mempraktekkan terlebih dahulu surah bacaan yang akan diajarkan, kemudian mempraktekkan cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah dalam surah serta menjelaskan hukum-hukum tajwid dalam surah tersebut. Penerapan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran di kelas 7A SMP Negeri 3 Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba telah diterapkan secara maksimal sesuai yang diharapkan dilihat dari kriteria dan skor penilaian yang dicapai siswa. Kendala-kendala yang dihadapi adalah adanya siswa yang kurang tanggap atau lambat dalam memahami materi pelajaran. Siswa masih kurang latihan dalam membaca Al-Quran dan keterbatasan media yakni kitab suci Al-Quran yang tidak menjangkau seluruh siswa. Sehubungan dengan kendala tersebut, maka upaya yang ditempuh guru dalam mengatasi kendala tersebut berupa berupaya agar siswa yang lambat dalam belajar duduk berdekatan dengan siswa yang cepat tanggap, agar dapat saling membantu dalam belajar. Memberikan pengarahan agar siswa memperbanyak latihan membaca Al-Quran dengan tajwid utamanya di rumah, dan berupaya agar siswa masing-masing membawa media Al-Quran sehingga keterbatasan jumlah media dapat diatasi. Sehubungan dengan kesimpulan penelitian di atas, maka diajukan saran sebagai berikut. Guru agar lebih profesional dalam mengajar serta mengoptimalkan potensi siswa, sehingga penerapan ilmu tajwid dapat berhasil dengan baik dan terus berlangsung. Siswa agar lebih memacu motivasi untuk belajar serta latihan yang banyak dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran dimanapun berada. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.